Mbak Agatha, aku boleh nanya Mbak Agatha? Boleh. Boleh Pak, boleh. Gini, maaf ya, aku nanya nih, kita kan beda keyakinan. Cuma aku nanya nih, Mbak Agatha, kenapa sih Yesus itu harus mati di kayu salib? Terus ini logika aja ini, bukan Ya, dalil nih. supaya Pak Fauzan selamat. Karena kalau Pak Fauzan yang disalib, Pak Fauzan tidak bisa menolong orang lain. Tapi kalau Yesus disalib, dia bisa menolong siapa saja yang percaya kepadanya. Udah sesimpel itu. Makanya dia disebut berkorban. Terus kira-kira apa yang terjadi jika Yesus tidak disalibkan menurut Mbak Agatha? Gak ada manusia yang selamat. Gak ada manusia yang bisa mengalahkan kematian. Gak ada manusia yang bisa mengalahkan iblis. Gak ada manusia yang bisa mengalahkan dosa. Musnahlah kita semua ini. Makanya jangan pernah menolak penyaliban. Karena penyaliban itu adalah kemenangan bagi manusia, tetapi kekalahan bagi iblis. Jadi kalian milih mana nih? Manusia menang atau iblis yang menang? Ya mesti manusia. Soalnya Pak Fauzan, iblis itu nggak mau satu manusia pun selamat. Iblis itu maunya manusia ngikutin iblis ke neraka. Karena iblis itu memang ditaruh di neraka. Gimana caranya supaya iblis ngikutin kita manusia ngikutin dia? Ya dia akan menawarkan manusia itu dengan berbagai cara. Apa itu? Pertama, perzinahan, penipuan, kebohongan, percabulan, hawa nafsu, keserakahan, kemarahan. Ini semua yang ditawarkan iblis dan manusia suka sama ini. Itu. Jadi kenapa iblis itu tidak suka penyaliban Yesus? Supaya semua manusia tidak bisa mengalahkan dia. Supaya manusia tidak bisa mengalahkan kematian. Supaya manusia tidak bisa mengalahkan dosa. Itu Pak. Kalau Yesus nggak mati, dia nggak bisa nolong orang di dunia orang mati. Ini paling logis nih. Tapi kenapa Mbak Agatha, kalau di agamaku tuh kalau Nabi Rasulullah itu tidak bisa diserupakan dengan siapapun. Tapi sementara kalau di Alkitab Mbak Agatha itu Yesus bisa diserupakan, iblis bisa menyerupai dia. Kok bisa begitu ya Mbak Agatha? Bentar Pak, AirPod saya mati. Kalau Nabi Muhammad itu tidak bisa diserupakan dengan siapapun, termasuk iblis tidak bisa menyerupai dia. Tapi kok iblis bisa menyerupai Yesus, kok bisa begitu ya Mbak Agatha? Terus kenapa iblis bisa menyerupai Yesus, kok bisa ya? Semestinya kan dia Tuhan, mestinya itu kan kalau Tuhan tidak bisa diserupakan dengan siapapun. Tapi kok iblis bisa menyerupai Yesus itu kok? Di mana dalilnya bahwa iblis bisa menyerupai Yesus, Pak? Dalilnya mana? Ada Bang, cuma saya dulu ya. Di mana, Pak? Ayo. Oh di Bible tidak ada menurut Anda? Nggak ada. Nggak ada. Makanya kita nanya di mana? Karena memang nggak ada. Ini diajarin bohong ya Bang di Islam. Agama Islam itu agama suci Bang. Iya, kalau suci kenapa bohong? Ya, nanti aku cari dalilnya nih. Ada Islam Ada. hampir keseluruhan itu tahu kalau Yesus itu bisa menyerupai iblis, sementara kalau Ya Nabi dalilnya dulu Muhammad tidak bisa Pak. diserupakan dengan siapapun. Bapak dalilnya dulu. Coba cari dulu Pak. Jadi kayak kita tadi loh Pak. Jadi dalilnya dulu sama contohnya gitu. Kayak gini nih, Pala Dusing. Dalil, Iya. terus contohnya gitu. Contohnya Ya aku lagi mau cari yang abang ini
Cantumkan aku lagi ya. Ya, Fauzan udah Kabur, fitnah. Fauzan. Fitnah kabur lagi. Gila. Nah, apa dia, Prof? Ada ini Oh, biasa katanya baik. katanya iblis nyerupai Yesus katanya Pak. Anjir. Malam semuanya, Kak. Iya, malam Bang David. Ya, kita kan punya pacar Kristen kan. Terus kita lagi kayak debat. Nah, kita kan baca Alkitab juga. Terus kan ada kayak yang menurut saya kan pemahamannya kan beda pasti. Nah, kita mau tanya. Pak David, Islam atau Kristen? Kita Islam, pacar Kristen, banyak debat kan. Nah, terus kita mau cari tahu tentang Alkitab. Namanya kok bisa David ya? Ya kan emang harus Kristen sama David. Ya lanjut Pak. Ya, kita Kalau dia Islam harusnya namanya Daud, bukan David. iya. Daudnya Apa? pakai W, Daud. Enggak, kita kan mau tanya Timotius. Itu Berapa? S, Prof. S Daud. Timotius Daud. berapa ya? 28:18 kayaknya. Jadi kalau diskusi gini kan kita sepakat kalau Yesus itu Baptisan. Tuhan. Nah, yang memberi Tuhan Yesus kuasa itu siapa? Sang Bapa, segala kuasa. Enggak, pernah di sini kan dua pihak kan antara Yesus dan Bapa. Terus yang Tuhan Terus? yang mana? Itu kan yang Yang diberi memberi. kemanusiaannya dia Pak. Karena kemanusiaannya bukan Allah. Ngerti nggak? Terus orang Kristen berdoanya ke apa ya? Kan Allah Tritunggal. Kepada Allah Sang Tritunggal. kita apa ya? Gimana Pak David? Nggak, kalau kita kan maksudnya kalau diskusi gitu kan, kalau mikirnya kan emang pasti ya apa ya, kita mikirnya Yesus itu manusia. Terus kita berdoanya ke Yesus yang mana? Yesus yang Tuhan apa Yesus manusia? Keilahiannya. Jadi kalau kata Tuhan di Alkitab itu sasarannya kepada kemanusiaannya. Paham nggak? Itu doktrin apa opini apa emang jawaban Alkitab kalau Yesus Memang itu Alkitab- manusia? Memang Alkitab menceritakan seperti itu. Jadi ada Tuhan, ada Allah. Nah, Yesus itu apa? Dia Tuhan dan Allah. Kemanusiaannya itu Tuhan, keilahiannya itu Allah. Itu Karena di dia ayat firman apa? Allah. Kolose 2 ayat 9. Enggak, maksudnya biar kita catat, biar maksudnya kita baca nanti gitu. Kita tahu kitab juga soalnya. Ya, Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 29. Ayat 9. Oh, ayat 9. Siap. Nah, terus kita kan ini udah tanya kan, maksudnya kita mau tanya lagi di ayat apa kalau penebusan dosa harus melalui darah Yesus, darah manusia gitu. Mau perjanjian lama apa perjanjian baru? Lama. Soalnya Mazmur nubuatan. Mazmur 39 ayat 7 Septuaginta. Nah, kita baca Alkitab. Mazmur berapa? 39 ayat 7. Mazmur 9 ayat 7. 39 ayat 7. Kalau Masoret itu 40 ayat 7. Cuma bahasanya Bentar, Mazmur. perjanjian barunya Ibrani 10 ayat 5. Nih, aku tunjukin ya. Oh iya. Ibrani 10 ayat 5.
Yang korban persembahan bukan? Tidak engkau kenal. Ini di perjanjian baru. Perjanjian baru yang lama ini, mana yang lama? sebentar saya kasih tahu dulu. Ya. Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ya, jadi Tuhan dalam hal ini Allah tidak menghendaki korban persembahan dan korban bakaran serta korban penghapus dosa, tapi yang dia kehendaki adalah menyediakan tubuh bagi sang firman. Nah, ini ayat Ibrani 10 ayat 5. Ibrani kan perjanjian apa itu? Iya, dengar dulu, dengar. Ibrani 10 ayat 5 ini mengutip dari Mazmur 40 ayat 7 tadi. Tapi versi Septuaginta. Kalau kalian buka di Masoret, ya, nih, mirip tapi beda nih. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Ini bermasalah teks ini. Ini bermasalah, ya. Karena tadi di ayat tadi nggak ada telinga. Nah, makanya bukanya di dalam Septuaginta. Ya. Ini yang membuat orang kadang bingung loh, kok kutipannya perjanjian lama, kok beda sama perjanjian baru. Nah, ini Mazmur ya. Mazmur, tadi kan 40. Karena di Masoret itu baru ada abad 10-11. Itu buatan orang Yahudi yang sekarang, bukan Yahudi yang dulu. Jadi ada beberapa pasal yang mereka hilangkan untuk menghilangkan kekristenan. Maka di sini ayat 3 berapa? Mundur satu pasal jadinya, 39 ayat 7. Nih. Kan? Sacrifice and offering you did not will. Ya, korban persembahan dan korban sajian tidak engkau kehendaki, tapi engkau menyediakan tubuh bagiku. Betul kan? Kalau tadi kan membuka telingaku, betul nggak? Tapi kalau di sini di Septuaginta menyediakan tubuh bagiku. Ya, but a body you prepare for me. Nah, kalau di dalam Alkitab tadi, tapi engkau menyediakan tubuh bagiku. Kalau kita baca di Masoret, ini nggak ada tubuhnya, betul nggak? Adanya telinga. Tapi kalau kita baca di Ibrani 10 ayat 5 tadi, itu menyediakan tubuh bagiku. Artinya para rasul waktu itu membaca teks bukan yang Masoret, dia membaca teks yang tadi, yang Septuaginta, karena tulisannya sama persis. Gimana dalilnya bahwa harus Kristus itu mati di kayu salib? Karena ini tubuh bagiku. Inilah kenapa Yesus datang menambahkan kodrat kemanusiaan ke dalam dirinya. Betul. Gitu Bang David. Ya, siap. Tapi kan maksudnya apa? Yang namanya perjanjian baru kan itu setelah Yesus disalib. Maksudnya kan yang namanya nubuat kan pasti di perjanjian lama. Loh iya, tadi Mazmur itu perjanjian apa? Saya tanya. Perjanjian lama. Iya, yang di Ibrani 10 ayat 5 ngutip dari mana kira-kira? Perjanjian lama. Kenapa bisa beda dengan perjanjian lama? Ngutip loh, sama dong. Kok beda? Gimana sih? Sama dong. Itu justru teks yang lebih tua di-copy secara sempurna di Ibrani 10 ayat 5. Nah, kalau kamu melihat beda tadi tulisan ada telinga, kamu mesti tahu tentang teks. Itu Masoretic teks atau Septuaginta teks. Kalau kamu baca Masoretic teks itu 10 abad setelah perjanjian baru. Nih ya, tunjukin ya. Nih,
Ini sebetulnya ini nggak dipakai di kekristenan. Karena kekristenan kan lahir di abad berapa nih? Lihat, abad berapa? Lihat nggak Masoretic text? 7 dan 10. Mulai 7 sampai 10. Nah, yang teks yang paling baru adalah abad 11 yang namanya Leningrad Codex. Yang paling tua itu namanya adalah Aleppo Codex. Oh, siap. Nah, Septuaginta lebih tua karena Septuaginta berapa abad sebelum Masehi? Nih, 3 abad. 3 abad. 3 and second. Berarti selisihnya antara Septuaginta dengan Masoret berapa abad? 13 abad. Lagi. 13 abad berarti. Mana yang lebih tua? Ya lebih tua Septuaginta. Yang tadi saya baca yang sama persis itu teksnya Septuaginta. Gitu. Siap. Tapi kalau menurut Prof Metatron, keselamatan pada zaman Adam sampai Abraham itu seperti apa sebelum Yesus turun? Gak ada yang selamat. Gak ada yang selamat. Gak ada yang selamat. Gak ada. Ketika Yesus turun ke dalam kerajaan apa? Iya, Baru ada yang diselamatkan. Justru karena kematian dia itulah dia menyelamatkan orang-orang yang nggak selamat itu. Karena Taurat sendiri nggak ada yang bisa menyelesaikannya dengan sempurna. Berarti yang nggak mengenal Yesus nggak selamat orang-orang dulu. Orang-orang dulu itu menantikan Mesias. Terus gimana caranya? Menantikan. Adam kenal sama Yesus? Enggak, umatnya. Kayak Ya Adam itu manusia-manusia. umatnya. Misalnya seandainya Musa umatnya. Iya, seandainya kata Metatron hidup di zaman Adam atau ininya sebelum Abraham, apa yang dilakukan tentang keselamatan? Ya, kurban. Zaman dulu kurban pakai hewan di atas mezbah. Coba lihat anaknya Adam. Cara keselamatan itu maksudnya kayak kan ada yang namanya dosa gitu kan. Nah, caranya bertobat atau apa? Zaman dulu itu tadi kan kita baca korban persembahan dan korban sembelihan engkau tidak berkenan. Berarti zaman dulu pakai apa ya? Pakai kurban. Tahu yang namanya Pak siapa? Qabil dan Habil. Ya. Iya. Pak David tahu Qabil dan Habil? Tahu. Tahu? Mereka ngapain? Apa yang mereka lakukan? Saling membunuh kan itu? Kurban. Bukan. Sebelum membunuh ngapain? Kalau di Islam, kurang tahu kita kurang diri. Mereka memberikan kurban. Oh, kalau itu kita kurang tahu. Cuman yang kita tahu soal itu saat apa yang membunuh itu Habil. Ini loh, coba kamu ada Al-Quran nggak? Baca Al-Maidah ayat 27. Al-Maidah ayat 27. Nih. Oh iya, siap. Iya. Bentar. Manusia pertama siapa? Adam ya, setuju ya? Bentar. Bentar, apa sih ini? Nih, aku bacain ya. Dan ceritakan yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Manusia pertama Adam kan? Di agamamu kan? Iya. Anaknya Adam ini siapa? Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima dari yang tidak diterima. Nah, ini salah satunya ini tidak diterima, satunya diterima. Apa yang diterima dan tidak diterima? Kurban. Nah, pertanyaannya ngapain mereka kasih kurban? Kurban ini untuk apa? Untuk menghapus dosa mereka. Akhirnya karena salah satu diterima, nih kan? Salah seorang dari mereka berdua diterima. Siapa yang diterima? Habil. Akhirnya yang nggak diterima ini marah si Qabil.
Dan dia, Qabil, berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Ya, dia, Habil, berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Kalau di Alkitab nih, karena Akhirnya aneh-aneh kenapa loh. nggak diterima? Karena yang dipersembahkan oleh Habel itu adalah binatang atau ternaknya yang terbaik. Tapi kalau Kain ini di tempatmu namanya Qabil. Kita paham Itu di ayat tumbuh-tumbuhan. di ayat Ini satunya Iya. ngasih tumbuhan, satu ngasihnya binatang. Karena Allah tidak berkenan kepada tumbuh-tumbuhan. Nih, jadi pertanyaan gue adalah gini, Bro. Kalau sejak pertama ada kurban dalam penyelamatan ya, kenapa di zamannya Muhammad nggak seperti ini lagi konsep keselamatannya? Ya kan? Allah merubah peraturannya. Kalau Allah kita itu konsisten. Dari dulu sampai kepada Yesus kurban. Nggak berubah. Sampai detik ini pun kita kurban. Ekaristi itu Dimana- adalah kurban. enggak, maksudnya kalau Nggak bilang berubah? konsisten Serius. enggak. Oke, kalau soal konsisten ya, kenapa di Alkitab ada ayat dilarang memakan babi? Bukan? Pasti ke situ. Itu konsisten. Bagi Dia Israel itu dilarang. konsisten. Oh, Itu bagi Israel kita konsisten. Sekarang kamu ke Israel sana, mereka makan babi nggak? Israel memang Cobain agamanya aja. apa? Cobain aja. Coba sebentar, Tak. Enggak, Israel yang Gimana agamanya larangan- apa dulu? Oke, gini. Di mana larangannya di dalam Alkitab kami itu dilarang makan babi? Coba kamu cari ayat. Kristen dilarang makan babi. Nggak, orang Yahudi juga dilarang makan babi. Mana ayatnya? Kita buka Nggak. sama-sama. Kristen Advent juga melarang. Jangan lari ke yang baru dong. Kita kan ngomong Alkitab. Ya, oke. Di mana larangannya makan babi? Bentar, kita cari di catatan ada kok. Kabur Pergi dia. dia ditanya. Sudah David. Halo, Hiluari Maho. Astagfirullahaladzim. Silakan Pak. Gimana? Pak Netral. Gini Bapak, semua kawan-kawan kan, Ah, aku ada pertanyaan. apa? Masalah aku kan Kristen. Gimana Pak Bro? Kenapa setiap gereja itu semua iuran itu diratakan gitu? Kok putus? Gimana? Kenapa? Iuran apa sih? Aku juga nggak tahu. Apa jimpitan? Iuran apa, Pak? Gini Bapak. Halo. Iya, lanjut Pak. Ya, gimana? Gini, aku kan Kristen. Jadi kalau secara kata Yesus kan perpuluhan itu harus berbagi rata, sukarela gitulah kan. Lalu? Nah, lalu di gereja kok jadi gereja kami bukan gereja kami sih ya, gereja kok jadi gereja kami lah gitu ya Pak ya. Kok jadi diratakan gitu, miskin sama kaya gitu, dipatokkan gitu Pak. Bahasanya seperti itu Pak. Kok bisa gitu Pak gitu. Kalau memang nggak ikhlas atau apa ya, nggak usah dibayarkan juga. Saya rasa sih nggak ada sanksinya juga itu. Nah, memang betul Pak, cuman kan Yesus berkata di Matius, aku lupa Pak ya kan, aku pun bukan ahli Alkitab Pak. Nggak ada perpuluhan di Perjanjian Baru kan? Aku Protestan Pak, Protestan. Cuman kenapa? Aku yang orang miskin Pak ya, maaf ya.
Kenapa orang kaya sama yang miskin ini contoh 1 juta semua harus diratakan? Itu bagaimana Pak pendapat Bapak gereja itu? Wah, itu saya belum tahu itu. Tapi saya bilang buat perpuluhan dan segala macam itu berikanlah kalau kalian ikhlas. Kalau kalian nggak ikhlas, ya itu nggak ada sanksi juga. Terus dijauhi atau dikeluarkan gitu. Iya. Kasih lah Pak. Di Jadi perjanjian baru pun nggak ada kata perpuluhan. Pra, aku pakai ayat boleh nggak, Pra? Aku ada ayat nih, nemu. Silakan lanjut. Oke, izin besarin, Pra aku. Oke. Di dalam 2 Korintus 8, kita baca dari ayat 1 ya. Saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan sukacita, mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi jelas sih Pak, sesuai kemampuan sih, nggak ada disamaratakan. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya, jadi sesuai kerelaan hati, kemampuan, gitu sih. Setuju jadi, apa, Pra? Jadi kalau Mantap. menurut saya Pak ya, itu kata Bapak tadi benar sesuai ayat kan. Iya dong. Nah, jadi Bahkan di ayat tempatnya sebentar, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang kudus. Jadi kerelaan dan kemampuan. Jelas? ya terima kasih Pak ya. Iya. Nah, jadi di zaman sekarang Pak, ini kan zaman modern Pak ya. Lalu? Nah, zaman modern Kristen sekarang, saya rasa jangankan gereja, sama-sama Kristen saja udah mulai saling iri dan iri, ataupun saling menjauhkan diri. Artinya masalah ekonomi begitu. Sementara satu iman tetapi saling iri. Bagaimana itu Pak? Pra, lu aja Pra. Ini aku nggak tahu nih contoh kasusnya gimana. Pergi kan Pak Fauzan tadi kan? Kabur dia. Cari data. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam pemirsa, masih bersama kami di sini dalam acara bersama. Halo deh. Mbak Gata, aku pengen tahu nih. Kemarin aku sempat mimpi nih. Apa berdosa itu ke aku gitu. Kemarin aku mimpiin udah sebulan yang lalu. Dia datang pakai jubah putih, terus bawa anak kecil, terus naik ke atas. Maksudnya gimana sih? Mimpi siapa, Pak? Kayak mimpi kayak Tuhan Yesus gitu. Dia ngaku nggak? Hai, aku Tuhan Yesus. Enggak, dia. Ya kalau dia nggak ngaku ya bukan. Dia berjalan pakai jubah putih bersih, terus dia bawa anak kecil naik ke atas. Baginda juga pakai jubah putih, Pak. Siapa tahu tuh Baginda. Maksud mimpi itu seperti apa, guys? Mimpi itu hanya bunga tidur, Pak. Itu. Apa hubungannya dengan berdosa? Semua manusia itu berdosa, Pak. Iya. Nggak ada manusia yang tidak berdosa. Jadi mimpi itu bunga tidur. Itu tidak memiliki arti apapun. Iya, sampai Pak. Sebulan yang lalu kok. Itu terus yang di benakku terus di pikiranku tuh seberdosa ini ke aku gitu loh. Sampai dia datang pakai jubah putih bersih, terus bawa anak kecil naik ke atas. Itu mimpi, Pak. Itu bukan kenyataan. Ya, terus aku ketemu dengan orang jubah putih megang anak kecil. Udah ketiga kali loh, Pak. Iya. Nah, dan nanti ulang lagi, Pak. Saya bilang itu mimpi. Udah. Tidak ada hubungannya. Kalau Anda berdosa, itu karena Anda melakukan sesuatu yang salah di mata Allah.
Hubungannya apa dengan mimpi? Ya tidak ada. Masa Anda mimpi terus Anda mengatakan Anda berdosa? Anda berdosa jika Anda melanggar perintah Allah. Itu dosa. Bukan mimpi dosa. Ada lagi mau ditanya, Pak? Itu aja sih Mbak. Cuma aku tiap hari Itu tuh jangan dipikirin, Pak. Sakit pula kok mikirin mimpimu. enggak, soalnya aku Ya. tiap hari enggak pernah absen lihat live kakak ini. Ya, terima kasih, Pak. Ya, itu Selalu. hanya bunga tidur. Tuh. Oh ya gitu ya kayak. Ya. Banyak-banyak berdoa, Pak. Ya, minta Tapi- pertolongan kepada Allah Tritunggal. Shalom, Pak. Pak Wahyu. Selamat ya itu dong. Ada yang mau ditanyakan Pak? Bagaimana dengan tuduhan orang Islam, tuduhan orang lain atau liberal-liberal mengenai Markus 16 ayat 9 sampai 20. Markus Tuduhan terhadap apa? kita Bahwa dituduh. tidak ada manuskrip. Dari manuskripnya. Enggak Baik. Tidak ngerti. ada manuskripnya. Siapa yang bilang, Pak? Memang benar kan faktanya? Islam. Enggak, saya penasaran. Kasih datanya Yang kalau ada bilang- manuskrip. Kalau Al-Quran ada manuskripnya Pak ya? Nanti saya yang jawab dulu satu-satu. Tunggu sambil saya cari nih Pak, sambil saya cari. Bapak jawab dulu. Ini saya lagi cari ini manuskripnya. Udah tahu bisa simpan di mana ini? Bukan Ada salinan kalau ya? Al-Quran manuskripnya ada Pak ya? Enggak ada. Nggak ada. Oh, pantas Bapak cari. Lalu ngapain nanya, Pak? Bapak aja nggak punya. Enggak, saya tanya. Saya kan memastikan apakah benar tuduhan itu. Kalau enggak, tunjukkan manuskripnya. Lalu kalau manuskrip yang nggak ada, Quran sekarang buatan siapa, Pak? Jangan dibalik dulu satu-satu. Kan saya sudah ngakui. Enggak ada. Kalian palsu. enggak nipu. Markus berapa tadi Pak? Markus 16 ayat 9 sampai 20. Manuskrip apa? 9 sampai 20 ini. Iya. Sekarang gini, Pak. Kalau nggak ada manuskripnya, kenapa ada tulisannya seperti ini? Berarti klaim. Hah? Berarti klaim. Oke. Anggaplah ini klaim. Terus tuduhannya tuh apa dasarnya? Ya enggak ada manuskrip, enggak ada data awal. Hah? Tuduhan itu apa dasarnya? Dasarnya kalian menuduh itu. Ini bukan kebenaran. Oke. Gini ya, Bang ya. Di dalam kitab kami, kekristenan itu berdiri bukan atas dasar manuskrip. Sejak dari abad pertama, manuskrip Markus ini memang nggak ada. Oh, jangan Nggak ada. itu banyak manuskrip yang ada, tapi hanya itu Enggak, yang sejak ada. abad pertama belum Berarti- ada. Berarti sisipan. Bukan sisipan. Karena 2 Tesalonika 2 ayat 15. Jadi Alkitab kami itu merupakan tradisi lisan yang dituliskan gitu. Seandainya pun tidak ada penulisannya, tapi nanti bisa dibuktikan ada ya manuskripnya. Seandainya pun tidak ada manuskripnya, gereja itu tetap berdiri atas dasar apa? Iman terhadap Yesus Kristus. Pusing saya masuk Kristen kalau ada itu, karena itu kan dari keempat Injil, 3 Injil. Apa itu sih kan tulisannya? Coba pas apa? dari ketiga Injil yang lain itu Bukan yang dia bilang nggak ada manuskripnya itu apa sih? Saya mau dapat poinnya. Ya harusnya dibuktikan tuduhannya dulu dong. Kalau Enggak. Bentar dulu, saya mau tahu apa sih Mhm. kata-katanya. Coba bacain. Oh, yang ayat tadi ya. Yang perikopnya tentang Yesus beberapa kali Nggak menambahkan. usah. Yang dia minta ayatnya itu aja. Iya, dari 9 sampai 20. Coba aja.
Ayat apa? Maksudnya ayat Alkitab di mana? Ini dari ini 9 sampai 20 perikope tentang Yesus menampakkan diri mengutus murid-murid Yesus terangkat ke surga. Nih. Oke, mana? Ini? Coba lihat di atasnya. Coba lihat di atas. Ada tertulis di mana? Enggak dari atas. Apa referensinya selain dari situ? Alkitab Di atas tuh kan ada. Ini kan Markus. Biasa ada di Matius, ada di Lukas, ada di Yohanes. Coba lihat di atasnya. Paling atas. Nggak ngerti deh. Aku nggak ngerti kalau itu. Markus 16 ayat Dari ayat 1, dari ayat 9. 16 ayat 9. Nah, Oke. Tulisannya coba bacain. Satu ayat aja. setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, dia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena itu. Oke. Coba buka di Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kalau nggak ada Markus, Matius bisa menerangkan itu. Nggak ada pun manuskrip. Seandainya nggak ada manuskrip di Markus, Matius ada. Di Lukas ada. Di Yohanes ada. Nah itu. Nggak masalah. Ya coba di itu. Agatha jujur loh. Yang tertua itu Markus. Nggak, kita nggak lagi ngomongin tua atau enggak. Gini apa ya? Sumbernya ketiga Injil itu juga mengambil sumber dari Bentar, sorry Pak Prof. Gini ya. Penulis Injil 4 Injil sinoptik ini kan ada 4 orang. Seandainya kesaksian Markus tidak ada manuskripnya, itu bisa dibantu dengan manuskrip Lukas, manuskrip Matius, manuskrip Yohanes. Ini gampang sekali terlacak karena 4 orang ini menyaksikan hal yang sama. Jadi seandainya pun tidak ada manuskripnya, Lukas bisa mengkonfirmasi tulisan itu benar. Yohanes bisa mengkonfirmasi tulisan itu benar. Matius juga. Udah, ada lagi pertanyaanmu? Bisa aja lain kan? Ini, Anda tadi bilang nggak ada manuskripnya. Lukas ada nggak? Ada. Atau mending Karena kamu tunjukkan ini- saja. Yang tertua. Karena ini bro, Markus. ini 4 Bagaimana mereka? saksi. Dengerin dulu. 4 saksi ini menceritakan hal yang sama. Jadi kalau 1 pun nggak ada, ini 3 lagi masih ready untuk mengkonfirmasinya. Nah, yang paling parah adalah Al-Quranmu. Cuman 1 orang. Kalau yang ini nggak ada manuskripnya, siapa yang mau mengkonfirmasi? Kan saya sudah setuju. Saya rasa itu udah selesai ya, udah jelas. Betul nggak Pak Prof? Pelajari, Ya, aku rasa itu dulu. gini. Pelajari. Gini. Anda kan ini kan topik yang udah dari dulu dibawa, tapi kan selalu ditunjukin ternyata ada. Mas Raf, kok bisa bantu buka nggak? Saya tanya. Apa tuh? Tafadol, Bra. Ya, kok bisa bantu buka nggak? Bisa dong. Yang kamu bilang manuskripnya nggak ada itu manuskrip tahun berapa yang nggak ada, Wahyu? Manuskrip yang nggak ada itu khusus yang Markus 16. Iya, manuskrip yang mana? Yang tahun berapa? Saya bisa tunjukkan itu ada ternyata. Jangan sampai dia tidak mengerti nih arti manuskrip. Iya. Manuskrip itu apa, Wahyu? Yang tahun Tulisan berapa maksudnya? awal, manuskrip yang ditulis awal. Bukan tulisan awal, tulisan kuno. Astaga. Bodoh. Oke, Faslab coba bantu Faslab. Caranya gimana? Dalam papirus. Kau lagi Nggak tahu. sih kenapa di sini? Kalau manuskrip nggak ngerti aku. Gimana caranya? Kalau papirus yang sekarang itu kan itu tulisan Yunani. Tertuanya kan abad ketiga, betul nggak? Gimana kalau ternyata lebih tua dari abad 3 ada? Ini kan kemarin pertanyaan kayak gini, yang lempar itu si Ardiansa, padahal dapatnya dari Blogspot kan? Coba buka, coba bantu. Enak aja nggak bisa nunjukin, apalagi kalian Ini kita tunjukin, kita tunjukin. Aduh, sejarawan loh itu dia punya. Gini ya bro ya. Kok maksa sih? Gini. Nggak Aku coba apa-apa. buka kamera deh.
Ini kita buka dari teks yang paling tua aja ya. Pesita ya. Fair, Agatha fair ini. Nih. Saya bakui. Fair kita, saya fair. Ya. Pesita ini tulisannya mulai dari abad kedua sampai abad kelima. Teman-teman bisa buka di dalam. Bukan. Itu Loh, yang makanya kamu baca kamu yang keberapa? Tapi kalau kita cek di sini, kita buka dari Dukrana. Kan saya selalu ngajarin buka dari sini. Dukrana.com. Nih. Wait. Teman-teman bisa buka dari sini ya. Ini orang Islam sok tahu manuskrip. Pasnya Lukas. Tadi dia bilang Pak Prof, katanya kalau ada dia mau masuk Kristen. Ini dari sini. Salah. Orang yang kotor kayak gini. Dari sini. Dukrana. Saya sudah akui nggak ada manuskrip di Islam, nggak ada. Tinggal buka dari Pesita tuh. Kan imannya aja. Loh, kamu mau denger nggak? Itu nggak apa-apa. Ini kayaknya memang dia nggak tahu apa-apa sih. Enggak, ini suaranya saya kenal ini suara ini. Aduh, siapa? Saya lagi cari-cari suara. Markus berapa tadi? 16 9 20. 9 sampai 20. 16 ya? Ayo mana? Ayo mana? 16. Nah ini klik. Ini Kak Boris diklik Dalam juga. musim Kristen nggak ada sama sekali. Nah kan dia kayaknya nggak ngerti nih. Dia cuma nanya cuma gara-gara bulan polemikus doang. Iya, gue tahu. Ya. Kita mau lihat tulisan aslinya pun kelihatan di sini. Baru kita pilih root verses. Nih. Udah. Capek. Kabur kan? Pasti kabur. Kabur bentar lagi kabur dia. Benar kan? 16 ayat berapa? Ayat 9. 9. Katanya tadi nggak ada kan? Nah, kabur beneran. Kabur. Nggak ada yang kick ya? Nggak ada. Di sini ada. Ada nih. Kita bisa analyze tulisannya. Ada ya? Ada. Nah, sekarang kalau kita mau lihat tulisan aslinya, kita tinggal klik aja di sini. Nih, Kak Boris kita klik. Ada tuh. Ada. Apa namanya, Prof? Dukrana ya? Dukrana. Ada nih. Nah, paralelnya juga ditulis di sini. Kabur sih ini. Kalau mau lihat yang tulisannya menurut gerejanya Rasul Thomas juga ada nih. Pilih yang Malalayam. Nih. Ini bahasa apa nih? Tamil ya. Ada manuskripnya. Markus 16. Rasul Thomas itu yang ke India itu, Prof ya? Iya. Ini juga Kaburis 2. Ada ini. Kodeks Kaburis. Katanya nggak ada. Ini ada kan? Markus 16 ayat 9. 9 ada. Ada. Nah, orang mungkin terpaku sama teks Yunaninya. Nah, teks Yunani itu ada 5.800 manuskrip. Kalau salah satu nggak ada, yang lain ada. Mana manuskripnya? Tunjukkan mana. Ini. Manuskrip dalam bahasa Yunani. Mana? Ini bahasa apa? Coba ini bahasa apa menurutmu? Ini bahasa Aramik apa, bro? itu. Aramik. Hah? Aramik. Aramik. Apa? Ya ini abad berapa ini menurutmu yang pakai? Ini sumber ki bukan? Buat. Iya, abad berapa ini? Itu Markus berapa? Ini Markus 6, Markus berapa tadi? Markus 16. Markus 16 tadi. Itu loh. Ini Judul loh, atasnya gini loh itu tadi. tuh baca. Judul Lihat ya. Tunjukin ya. Prof. Ini bro, ini bro. Prof. Ini Markus 16. aja nggak bisa jawab. Ini kita bisa jawab. Sena sok tahu. Markus 16 ayat 1, ini manuskripnya ini, tulisannya ini. Mau lihat manuskripnya tinggal buka di sini.
Nih. Ada banyak. Mau versi yang mana? Ulang lagi, Prof. Mau aku Lu rekam. perkata nih. Nih langsung aku jadiin VT. Biar nanti teman-teman langsung gampar ke muka Ardiansa. Masa itu jangan dibohongin lah teman-teman. Jangan dibohong kalau memang nggak ada. Ini ada kalau nggak ada manuskripnya, terus ini dapat dari mana bahasanya ini? Ini kan bukan bahasa Yunani. Enggak. Tadi tentang Maria Magdalena kan, yang ayat 9. Oke. 16 ayat 9 kan? Saya Betul tanya, kan? ini kan ahli PD semuanya, ahli kitab, ahli Bible. Saya tanya, Markus nulis itu pakai bahasa apa? Markus menulis dalam bahasa Yunani. Lalu itu bahasa apa? Ini bahasa Aram. Lalu kok bisa? Tadi udah dibilang sama Agatha. Kalau ini pun tulisannya nggak ada, ini kan ternyata ada nih, ya. Ternyata ada nih. Kalau ini pun nggak ada, ternyata Lukas menulis hal yang sama. Dan itu tidak mempengaruhi keimanan. Mana yang tulisan asli Markus itu? Nah, kalau kamu minta autograf tulisan para rasul, ya udah nggak ada tulisan mereka. Oh ya udah. Sama seperti Al-Quranmu yang baru ada abad 7, emang ada buktinya kan nggak ada. Tapi untuk teks yang lebih tua yang di abad kedua ini ada nih. Ini tadi. Prof, jelasin dulu arti manuskrip. Dia nggak ngerti. Iya, manuskrip tahu nggak? Ya tulisan awal lah. Bukan salinan. Iya, salinan. Kalau kamu bilang autograf, baru. Kamu kan bilangnya manuskrip. Ini manuskrip ini. Terus ini dari mana? Dia tidak mengerti apa yang dia tanyakan. Kasihan orang ini. Kecuali di sini nggak ada kata-katanya, bro. Kalau nggak ada kata-katanya, baru benar kata-katamu. Tapi ini ada, sama semuanya ada. Dan ini Pesita loh, ingat loh, ini Pesita. Pesita yang lebih tua aja ada. Nah, teks yang Yunani itu lebih mudah daripada yang ini. Oke, lanjut. Kasihan ini Wahyu. Agatha kemerahan mukanya. Mana? Logika saya gimana? Nyambung kan? Nyambung kan Pak Prof? Logika saya, seandainya pun, makanya saya bilang seandainya pun tidak ada. Oke. Seandainya gimana? Seandainya pun tidak ada, Lukas menulis hal yang sama. Iya. Matius menulis yang sama. Yohanes juga. Makanya jadi Injil itu disebut sinoptik. Karena ada tulisan yang serupa, sudut pandang yang sama, sinoptik. Arti sinoptik Prof dijelasin pun tadi 4 Injil sinoptik dia nggak paham. Dia Qurannya aja nggak ngerti. Tulisan awal Markus. Bang, kira-kira kalau udah malu. Benar nggak itu dulu tulisan awal Markus kan? Kalau kira-kira udah malu, mendingan turun ngadu sama Ardiansa. Gile lu bro. Ternyata ada manuskripnya. Nyesel gue ngikutin lu. Coba bilang.